Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kita di channel Pelita Malam. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share untuk membantu kita berkembang lebih jauh. Oke guys, langsung saja ke cerita. Nah, cerita kali ini adalah tukang sate. Jarum jam sudah menunjukkan angka 9 malam itu. Sebut saja Marni. Marni melangkah keluar dari gedung perkantoran. Udara malam yang dingin khas pinggiran kota langsung menyergap tubuhnya. Marni merapatkan jaket tipisnya, berharap bisa menghalau hawa dingin yang menusuk tulang. Langkah kakinya terasa berat, sisa kelelahan setelah seharian berkutat dengan pekerjaan yang tak kunjung usai. Marni bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta. Hari ini, ia harus lembur hingga larut malam untuk menyelesaikan laporan keuangan yang mendesak. Padahal, ia sudah berencana untuk menghabiskan malam dengan bersantai sambil menonton drama Korea favoritnya. Namun, tuntutan pekerjaan membuatnya harus mengorbankan waktu istirahatnya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit dengan ojek online, akhirnya Marni tiba di kontrakannya. Rumah kontrakan yang berada di gang kecil yang hanya ada beberapa rumah di gang tersebut. Rumah kontrakan itu kecil, terdiri dari 2 kamar tidur. Namun, rumah itu cukup nyaman untuk ditinggali seorang diri. Marni menyalakan lampu ruang tamu, lalu meletakkan tasnya di atas sofa. Kemudian ia meregangkan tubuhnya sejenak, mencoba menghilangkan rasa pegal di punggung dan bahunya. Perut Marni tiba-tiba kosong, mengingatkannya bahwasanya dia belum makan. Kemudian dia berjalan menuju dapur, berharap ada makanan di lemari es. Namun, yang dia temukan hanyalah bahan-bahan mentah sisa kemarin. Marni menghela nafas kecewa. Ia sudah lelah untuk memasak, apalagi harus keluar untuk memberi makanan. Kemudian, ia kembali ke ruang tamu sambil menonton TV. Namun, acara TV membosankan baginya. Kemudian, Marni mengambil ponselnya untuk mengajak kawan-kawannya makan malam bersama. Namun, teman-temannya tak ada yang membalas satupun. Mungkin mereka sudah tidur karena itu sudah malam, pikir Marni. Kemudian ia kembali bersantai di depan TV dan memejamkan mata sejenak, berharap segera tidur. Namun, beberapa saat kemudian, ada suara khas penjual sate keliling tiba-tiba terdengar dari luar. Aroma sate yang terbakar menguar menggoda perut Marni. Suara gerobak itu memecah kesunyian malam. Marni pun yang hampir terlelap langsung membuka mata. Suara itu begitu familiar baginya. Suara yang selalu berhasil menggugah seleranya saat perut keroncongan. Ya, itu suara penjual sate keliling. Aroma bakaran sate yang menguar di luar semakin menggoda. Marni pun bangkit dari sofanya dan mengintip di jendela. Di bawah temaram lampu jalan, terlihat seorang penjual sate mendorong gerobaknya. Asap tipis mengepul dari bara api tempat sate-sate itu dibakar, menciptakan aroma yang semakin menggoda. Marni menelan ludah, perutnya berbunyi semakin keras. Ia tak kuasa menahan godaan itu. Akhirnya, Marni pun mengambil dompetnya dan bergegas keluar rumah. Udara malam yang dingin terasa menusuk kulit. Namun, ia tak peduli. Ia berjalan cepat membuka pagar, lalu menuju penjual sate yang tampak berhenti. Oh, sama 1 lontong ya, pesan Marni. Penjual sate itu mengangguk, lalu mulai menyiapkan pesanan Marni. Sosoknya samar-samar terlihat di bawah lampu cahaya malam. Ia mengenakan topi caping lebar untuk menutupi sebagian wajahnya. Marni memperhatikan penjual sate itu sambil menunggu pesanannya selesai. Ada sesuatu aneh pada sosok penjual sate itu. Namun, Marni tak bisa memastikan apa itu. Sambil menunggu, kemudian Marni kembali ke teras, menyalakan radio tua yang tergeletak di sudut teras. Suara lagu yang mendayu-dayu mengalun mengisi kesunyian malam. Tak lama kemudian, penjual sate itu datang.
Ia menyerahkan bungkusan sate dan lontong kepada Marni. "Ini Mbak," kata penjual sate itu. Marni pun menerimanya dan bertanya, "Berapa Pak harganya?" 15.000 Mbak, jawab penjual sate itu. Marni pun mengambil uang pas di dompetnya dan memberikan kepada penjual sate tersebut. Penjual sate itu pergi tanpa mengucap sepatah kata pun. Marni pun bergegas kembali masuk ke dalam rumah. Ia meletakkan bungkusan sate itu di atas meja, lalu mengambil piring dan sendok di belakang. Marni membawa sate dan lontong itu ke ruang tamu. Kemudian, sambil menunggu sate itu agak dingin, dia mengambil radio tua yang masih tergeletak di depan dan membawanya masuk. Tiba-tiba hujan turun. Suara gerimis terdengar dari dalam rumah. Marni mendengarkan musik jazz dari radionya. Ngalun lembut menambah suasana syahdu di malam itu. Marni yang duduk di sofa, pandangannya tertuju pada piring sate yang ada di depannya. Aroma gurih dari rempah-rempah yang menguat dari sate membuat perutnya semakin keroncongan. Ia menusuk sepotong daging sate dengan garpu, lalu meniupnya perlahan sebelum memasukkannya ke dalam mulut. Enaknya, Marni bergumam sambil mengunyah. Daging sate yang empuk dan bumbu kacang yang nikmat menciptakan sensasi makan lezat pada malam itu. Ia melanjutkan makan dengan lahap dan sesekali menyeruput minuman kemasan dingin yang baru ia ambil dari lemari es. Di tengah-tengah acara makannya, Marni tiba-tiba teringat pada penjual sate itu. Ia teringat akan topi caping lebar yang menutupi sebagian wajah penjual sate dan juga suara serak yang terdengar aneh. Rasa penasaran mulai mengusiknya. Marni pun menghentikan makannya, lalu berjalan menuju jendela. Ia mengintip keluar, berharap bisa melihat penjual sate itu lagi. Namun, gang kecil di depan rumahnya sudah sepi. Hanya ada lampu jalan yang menerangi jalan yang basah karena hujan. Marni pun sedikit kecewa. Ia kemudian kembali ke sofa untuk kembali makan. Lalu, pikirannya dipenuhi dengan sosok misterius penjual sate itu. Ia merasa ada yang ganjil dari penjual sate itu, namun tak bisa menjelaskan apa yang dia pikirkan. Selesai makan, Marni membereskan piring dan gelas kotor. Ia mencucinya di wastafel dapur, lalu kemudian kembali ke ruang tamu untuk mematikan radio. Kemudian, Marni kembali ke sofa untuk bersantai. Rasa kantuk mulai menyerang, namun ia masih belum bisa tidur. Bayangan penjual sate itu masih terus menghantuinya. Marni pun mencoba memejamkan mata, berharap segera bisa tidur. Namun, setiap kali ia terpejam, wajah samar-samar penjual sate itu muncul. Marni merasa ada yang ingin disampaikan oleh penjual sate itu. Namun, Marni tak bisa mengungkapkan apa itu. Marni hanya berguling-guling di sofa, tak bisa menemukan posisi tidur yang nyaman. Ia merasa gelisah dan cemas. Akhirnya, ia memutuskan untuk bangkit dan berjalan ke jendela, berharap ada sesuatu yang bisa mengalihkan pikirannya dari penjual sate itu. Namun, ia tak bisa melihat apapun dan siapapun, hanya jalanan depan rumah yang sepi dan gelap. Marni pun kembali berusaha untuk memejamkan mata, karena malam semakin larut dan berhasil tertidur. Di malam berikutnya, ternyata rasa sate yang ia santap di malam sebelumnya membuat candu. Rasanya yang nikmat menguatkan keinginan Marni untuk membeli sate itu lagi. Kebetulan malam itu ia belum makan dan berharap si tukang sate itu lewat lagi. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Si penjual sate kembali lewat di depan rumah kontrakannya. Bau menggoda dari bakaran sate langsung terendus di hidung. Marni pun mulai kelaparan. Seperti malam sebelumnya, ia memesan 10 tusuk sate dan 1 lontong yang dihargai 15.000 oleh penjual sate itu.
Beberapa saat kemudian, penjual sate itu datang menyerahkan sebungkus sate dan lontong pesanan Marni. Marni yang duduk santai di teras rumah beranjak mendekat dan menerimanya. Marni kemudian berlari kecil ke dalam rumah, menaruh bungkusan sate itu dan mengambil dompet untuk membayarnya. Udara malam yang dingin dan lembab menyelimuti tubuhnya. Ia berjalan cepat menuju gerobak sate yang masih terparkir di depan rumah. Cahaya lampu jalan yang redup membuat sosok penjual sate itu terlihat semakin misterius. "Pak, saya mau bayar, tapi maaf, tidak ada uang pas," ucap Marni sambil mengulurkan uang kertas berwarna merah. Penjual sate itu menoleh, topi capingnya sedikit terangkat. Marni bisa melihat sekilas wajahnya yang sebagian tertutup bayangan. "Oh iya mbak," jawab bapak satenya. Ia menerima uang dari Marni, lalu merogoh saku celananya untuk mencari uang kembalian. Marni memperhatikan tangan penjual sate itu yang kasar dan keriput. Jari-jarinya terlihat panjang dan kurus, seperti ranting pohon tua. Marni merasa ada sesuatu yang aneh pada tangan itu, namun ia tak bisa menjelaskan apa itu. Penjual sate itu akhirnya menemukan uang kembalian. Ia menyerahkan kepada Marni, lalu berkata, "Terima kasih mbak." Marni pun mengangguk, lalu berbalik badan. Saat ia melangkah pergi menuju pintu rumah, ia merasakan hawa dingin yang aneh menjalar di tubuhnya. Ia menoleh ke belakang dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Bukannya pergi, penjual sate itu masih berdiri tegak di tempat yang sama di depan halaman rumah Marni. Topi capingnya sudah terlepas dari kepalanya. Wajahnya yang kini terlihat jelas membuat Marni terbelalak ngeri. Wajah itu rata, tanpa hidung, tanpa mata, hanya mulut yang lebar dan menyeringai. Marni pun terpaku di tempat, tak mampu bergerak ataupun bersuara. Ia merasa sedang bermimpi buruk. Cahaya lampu jalan yang redup membuat wajah itu semakin mengerikan. Penjual sate itu mulai melangkah mendekat. Setiap langkahnya terdengar berat dan menyeret, seperti kaki mayat yang diseret di tanah. Marni berusaha berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Jarak antara Marni dan penjual sate itu semakin dekat. Marni bisa melihat dengan jelas gigi-gigi tajam yang berjajar di mulut besar itu. Ia merasa ajalnya sudah dekat. Namun, sebelum penjual sate itu bisa menyentuhnya, tiba-tiba terdengar suara klakson mobil dari ujung gang. Penjual sate itu berhenti melangkah, lalu menoleh ke arah sumber suara. Dalam sekejap, ia menghilang dari pandangan. Marni pun terduduk lemas di tanah. Napasnya terengah-engah. Ia merasa seperti baru saja lolos dari maut. Ia berusaha menenangkan diri, lalu bangkit dan berjalan cepat masuk menuju pintu rumah. Marni berlari terbirit-birit ke dalam rumah. Jantungnya berdegup kencang. Ia membuka pintu dengan kasar, lalu menguncinya rapat-rapat. Napasnya tersengal-sengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia bersandar di pintu, mencoba menenangkan diri. Marni melirik ke arah meja makan, di mana bungkusan sate dan lontong itu ia letakkan. Kini sudah berubah menjadi sate dan lontong yang basi, tampak berair dan berlendir, dan puluhan lalat mengerubunginya. Tiba-tiba Marni merasa mual. Ia berlari ke kamar mandi, lalu memuntahkan semua isi perutnya yang sebenarnya belum sempat ia isi pada malam itu. Rasa takut dan jijik bercampur aduk dalam dirinya. Setelah membersihkan diri, Marni kembali ke kamar tidur. Ia mengunci pintu kamar, lalu merebahkan diri di tempat tidur. Ia menarik selimut hingga seluruh tubuhnya, berharap bisa melupakan kejadian mengerikan yang baru saja ia alami. Namun, bayangan wajah rata penjual sate itu terus menghantuinya. Marni memejamkan mata erat-erat. Namun, wajah itu semakin jelas terlihat di benaknya. Ia mendengar suara tawa seram penjual sate itu di telinganya. Marni membuka mata.
lalu menyalakan lampu kamar. Ia duduk di tepi tempat tidur, tubuhnya gemetar ketakutan. Ia merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang jahat. Marni tak bisa tidur semalaman. Ia terus terjaga, dihantui oleh bayangan wajah Rata penjual sate itu. Ia merasa trauma dan takut untuk keluar rumah. Keesokan harinya, Marni memutuskan untuk tidak masuk kerja. Ia menghubungi kantornya beralasan sakit. Ia menghabiskan sepanjang hari di kamarnya, tak berani keluar rumah. Ia hanya makan sedikit dan tak bisa tidur nyenyak. Beberapa hari kemudian, Marni mulai merasa sedikit lebih tenang. Namun, ketika ia mencoba melupakan kejadian malam itu, ia sepenuhnya tak bisa menghilangkan rasa traumanya. Ia memutuskan untuk tidak memperpanjang masa kontrakan rumah itu karena kebetulan akhir bulan ini sudah habis. Berharap bisa memulai hidup baru dan melupakan trauma yang dialami di tempat yang baru. Marni mencari rumah kontrakan baru yang jauh dari tempat tinggalnya sekarang dan mencari di tempat yang lebih ramai. Setelah beberapa hari mencari, akhirnya ia menemukan sebuah kontrakan. Dia berharap tempat itu nyaman dan aman. Marni segera mengemasi barang-barangnya, lalu pindah ke rumah kontrakan yang baru. Ia berharap bisa memulai hidup baru dengan tenang, tanpa bayang-bayang penjual sate yang berwajah Rata itu. Namun, Marni tak pernah bisa benar-benar melupakan traumanya itu. Setiap kali ia melihat gerobak sate, ia teringat akan wajah Rata penjual sate itu. Bahkan, ia sekarang tidak berani makan sate karena takut bertemu dengan sosok mengerikan itu lagi. Marni hidup dalam ketakutan yang terus menghantuinya. Ia selalu merasa diawasi oleh sesuatu yang jahat. Ia tak pernah tahu kapan sosok mengerikan itu akan muncul lagi. Trauma yang dialaminya telah mengubah hidupnya selama ini. Tamat. Oke guys, sekian cerita dari kami ya. Kita kembali esok hari di jam yang sama. See you. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari kami.